Cerita berlatar belakang pada tahun 1999 di Sierra Leone, Afrika Barat dengan memperlihatkan seorang pria bernama Solomon Fandi yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang dirinya berbincang dengan putranya membicarakan tentang cita-citanya yang ingin putranya capai. Namun tiba-tiba saat itu pasukan pemberontak yang mereka namai Revolutionary United Front atau RUF datang menyerang desa tempat tinggal Solomon. Melihat hal tersebut Solomon pun langsung berlari di paparetot sampai bajunya kekelebetan guna menyelamatkan anak dan istrinya yang masih berada di dalam rumah. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh United Front yang mana mereka tidak ragu sedikit pun untuk membunuh warga desa yang tidak berdosa. Di sisi lain Mang Solomon Fandi berhasil menyelamatkan istri dan anaknya, akan tetapi sialnya dirinya malah tertangkap kemudian dikumpulkan dengan warga desa lainnya yang tertangkap. Kemudian pemimpin dari RUF yang bernama Kapten Poison yang kejam pun mulai mengeksekusi satu persatu warga desa. Namun beruntungnya Mang Solomon tidak langsung dieksekusi karena Kapten Poison melihat Solomon memiliki tubuh besar dan kekar, sehingga dirinya pun dibawa untuk dipekerjakan di tambang berlian ilegal, di mana hasil tambangnya ini mereka akan gunakan untuk membeli senjata api untuk melawan pemerintah. Sementara itu kita diperlihatkan sekilas organisasi dunia bernama Global Witness, yang mana organisasi ini bergerak di bidang krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik-konflik masyarakat. Dan saat itu mereka menjelaskan bahwa berlian yang dikumpulkan digunakan untuk membeli senjata dan membiayai perang saudara. Oleh karena itu mereka pun akan mengambil tindakan untuk menghentikan impor langsung atau tak langsung dari wilayah konflik. Di sisi lain terlihat seorang mantan tentara yang bernama Danny Archer sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan salah satu komandan RUF yang bernama Komandan Zero. Ternyata Archer ini adalah seorang penyelundup senjata dan dirinya mau melakukan transaksi dengan si Zero. Commander Zero! Come here. There's no more you can. Boys then can use. Wait, my friend. Hey, Archer. Setelah mendapatkan berlian, Archer pun melakukan perjalanan dan mencoba menyelundupkan berlian itu di kawanan kambing yang dirinya bawa. Akan tetapi berlian itu berhasil dibawa oleh tentara pemerintah setempat dan membuat Archer harus ditahan. Sementara itu Mang Solomon Fandi yang sedang bekerja di pertambangan dirinya menemukan sebuah berlian merah yang cukup besar dan langka. Lalu dirinya pun mencoba untuk menyembunyikan berlian itu di jari kakinya. Setelah itu Mang Solomon pun meminta izin untuk buang air besar guna dapat menyembunyikan berlian tersebut. Namun sialnya saat itu Kapten Poison memergokinya hingga Mang Solomon pun digeledah. Make it quick. Give it to me. Akan tetapi beruntungnya ketika Mang Solomon hendak memberikan berlian itu terjadi penyerangan oleh tentara pemerintah dan menyebabkan Kapten Poison tak sadarkan diri. Tentunya hal tersebut pun menjadi kesempatan bagi Solomon untuk menyembunyikan berlian tersebut. Namun akhirnya dirinya tertangkap, kemudian anggota RUF dan para penambang pun ditahan di penjara sementara. Dan saat itu tiba-tiba terjadi keributan karena Kapten Poison membuat sayembara untuk menghajar Solomon Fandi supaya mengaku perihal berlian merah yang disembunyikannya. Ternyata Archer juga berada di penjara yang sama dengan mereka dan memperhatikan semua yang terjadi. Sementara Mang Solomon Fandi dirinya pepelekek dan tidak mau mengaku kalau dirinya memiliki berlian itu. Bahkan Mang Solomon sampai membuka bajunya untuk memperkuat kebohongannya itu. Cek Mang Solomon teh, "Belah dada saya teh, kalau tidak percaya mah seperti itulah meureun." Tak lama kemudian Archer pun bebas dari penjara tersebut dan rekannya memberitahu Archer bahwa Kolonel Kutzi marah karena Archer tidak berhasil membawa berlian yang dirinya pinta. Akan tetapi ada secercah harapan bagi Archer, yakni dirinya menyebutkan kepada rekannya bahwa ada seseorang yang bernama Solomon Fandi memiliki berlian yang langka. Di sisi lain terlihat ada seorang pria yang misterius sedang mengawasi pergerakan dari Archer. Bahkan setelah Archer keluar dari tempat tinggalnya, pria tersebut masuk dan mengacak-acak barang Archer yang berada di kamar. Lalu Archer pun meminta kepada rekannya untuk membebaskan Solomon Fandi dari penjara dan Archer berniat akan mendapatkan berlian langka tersebut. Bahkan dirinya berniat untuk pensiun menjadi seorang penyelundup dan akan kabur dari Afrika menggunakan hasil dari berlian merah tersebut. Setelah itu Archer pun pergi menuju ke sebuah bar. Di sisi lain rekan Archer berhasil mengeluarkan Solomon Fandi dari penjara dan memberikan uang kepadanya. Sementara itu Archer sesampainya di bar dirinya memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada pemilik bar. Dan nantinya kita akan mengetahui bahwa Archer membeli sebuah pistol darinya. Kemudian di sana Archer juga bertemu dengan seorang jurnalis yang bernama Maddie Bowen yang sedang bertugas untuk mengungkap perihal penyelundupan berlian. Danny Archer. Danny Bowen. We're here to make a difference, huh? And you're here to make a buck. This is Africa. You're a journalist.
Di sisi lain, Solomon mencoba mencari keluarganya di penampungan para pengungsi, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Sedangkan di tempat lain, keluarga Solomon Fandi beserta penduduk lainnya sedang mencoba melarikan diri dari kejaran Ruf. Namun sialnya, anak dari Solomon dan beberapa anak lelaki lainnya berhasil ditangkap oleh mereka. Kemudian anak Solomon Fandi dan anak lainnya pun dilatih untuk memegang senjata. Selain itu, mereka juga didoktrin untuk menjadi gerilyawan dan menjadi penyelamat negara versi Ruf. Sedangkan Archer dirinya menghadap atasannya yakni Kolonel Kutzi dan memberikan info berlian merah muda untuk menggantikan berlian yang dirinya hilangkan. Setelah itu Archer pun kembali ke desa untuk bertemu dengan Solomon Fandi yang sedang bekerja. Yang mana saat itu Archer pun mencoba merayu Mang Solomon Fandi untuk memberikan informasi mengenai berlian merah muda. Dan Archer menjanjikan akan membantu menemukan dan menyelamatkan keluarga Solomon. Namun tak lama kemudian datanglah kelompok Ruf menyerang warga sipil dengan membabi buta. Melihat itu spontan mereka berdua pun langsung berlari dan mencoba menyelamatkan diri. Bahkan tentara setempat pun kalah oleh Ruf dan memberikan kekuasaan daerah itu kepada mereka. Di mana saat itu Archer dan Solomon Fandi yang berhasil melarikan diri mereka menuju sebuah kamp pengungsian. Dan di sana Archer pun mencoba mencari jurnalis wanita yaitu Medi untuk membantu menemukan keluarga Solomon Fandi. Berkat bantuan seseorang akhirnya Archer pun bertemu dengan Medi. Kemudian Archer pun meminta kepada Medi untuk membantu dalam mengakses data guna menemukan keberadaan keluarga Solomon Fandi. Dengan balasan Archer akan menceritakan segala informasi yang dirinya tahu mengenai penyelundupan berlian itu untuk menyelesaikan tulisan Medi. Ternyata keluarga Solomon Fandi ditempatkan di kamp pengungsian yang berada di Guinea. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menuju ke tempat tersebut. Yes. Hello. Dan sesampainya di sana Mang Solomon pun merasa bahagia karena dirinya berhasil bertemu dengan istrinya. Akan tetapi perasaan bahagia itu langsung sirna ketika mengetahui kalau salah satu putranya diculik oleh Ruf. Bahkan saking kesalnya, Mang Solomon sampai ngegebrek-gebrek pagar, membuat salah seorang tentara terpaksa mendagornya. Karena perang saudara belum berakhir, maka ada kebijakan semua pengungsi belum diperbolehkan keluar dari kamp pengungsian, sehingga Mang Solomon pun tidak bisa membawa pulang keluarganya. Dalam perjalanan pulang, akhirnya Mang Solomon Fandi pun menepati janjinya untuk memberitahu Archer keberadaan berlian yang dirinya sembunyikan, yang mana berlian itu berada di pinggiran sungai di provinsi timur Sierra Leone. Kemudian saat itu Archer pun mendatangi Medi untuk meminta kembali bantuannya agar mereka dapat menyamar menjadi seorang jurnalis sehingga mereka dapat masuk ke Kono. Akan tetapi Medi tidak setuju karena menilai Archer hanya ingin mendapatkan berliannya saja. Disebabkan hal itu akhirnya Archer pun memberikan kembali segala informasi yang dirinya punya, termasuk orang-orang besar yang mengatur keluar masuknya berlian. Bahkan Archer juga memberi informasi tentang kebenaran sebenarnya. Selain itu Archer juga menjelaskan bahwa hal ini dirinya lakukan untuk menolong anaknya Solomon Fandi. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya Medi pun setuju untuk membantu Archer. Kemudian Archer dan Solomon Fandi pun menyamar menjadi seorang jurnalis, lalu mereka pergi menuju Kono menggunakan sebuah bus. Yes. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah bus yang diserang oleh para anggota Ruf. Lantas Medi dan para jurnalis lainnya pun akhirnya memutuskan turun dan melihat para korban. Melihat hal itu para jurnalis dan Solomon Fandi pun mencoba untuk menolong para korban. Tak lama kemudian para anggota Ruf datang dan menyerang kawanan mereka. Bahkan di sini para tentara pemerintah setempat mencoba untuk melawan. Akan tetapi di sini salah seorang jurnalis malah menolak pertolongan yang akan diberikan kepada para korban itu. Yang mana hal itu membuat Solomon, Archer dan yang lainnya pun akhirnya masuk ke sebuah mobil dan mereka pun melarikan diri. Sementara di tempat lain para anggota Ruf dan para anak-anak kecil lainnya sedang diberikan minuman dan hiburan-hiburan, bahkan hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan di sini Kapten Poison pun kembali mendidik dan melatih mereka untuk menjadi seorang pembunuh yang tak kenal ampun. Di sisi lain dalam perjalanan para jurnalis mereka kembali diserang oleh anggota Ruf dan hal itu membuat beberapa orang jurnalis tewas. Melihat itu Archer pun langsung tancap gas melarikan diri hingga kejar-kejaran pun terjadi. Mereka yang saat itu kabur akhirnya sampai di hutan dan di sana mereka bertemu dengan kelompok yang lainnya, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Ubani, di mana Ubani dan kelompoknya ini bergerak dalam perdamaian di Afrika. Kemudian Ubani pun mengajak mereka ke sebuah rumah, yang mana di rumah tersebut ada seorang warga bernama Benjamin Marga yang dikenal dermawan. Bahkan dirinya membangun sekolah belajar untuk anak-anak yang pernah menjadi korban dari Ruf, termasuk anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya ketika perang saudara berlangsung. We are trying to bring them back
to life. Also wrote about her sister, Josie. Malam harinya Archer dan Maddie yang diam-diam saling jatuh cinta pun melakukan empedu dan sepuasnya setelah mereka minum amer. Singkat waktu, pagi pun caang. Dan pagi itu ketika Benjamin sedang mengantarkan mereka dalam perjalanan, mereka dihadang oleh anak kecil Ruth. Namun di sini Benjamin menilai kalau itu bukanlah menjadi sebuah hal yang berbahaya. Akan tetapi ternyata para bocil itu berani menembaknya, sehingga Archer pun langsung mengambil alih kemudi lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat itu Archer pun memutuskan untuk bertemu dengan Kolonel Kutsi karena dirinya harus menyelamatkan Benjamin terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat yang akan dituju. Setelah itu Archer pun meminta bantuan kepada Maddie untuk mengalihkan perhatian salah satu penjaga, sehingga Archer dapat membawa beberapa logistik dan senjata yang akan digunakan untuk menuju Kono. Sesudah itu Archer pun meminta Maddie untuk keluar dari Afrika karena Archer menilai semua hal yang akan terjadi itu akan membahayakan nyawa Maddie. Akan tetapi di sini Maddie malah bersikeras untuk mengikuti mereka. Namun Archer dapat meyakinkan Maddie untuk kembali ke Amerika karena jika Maddie tidak selamat maka semua usaha yang dilakukannya itu akan menjadi sia-sia. Setelah Archer berhasil mendapatkan apa yang dibutuhkannya, dirinya pun pamit kepada Maddie. Kemudian dirinya dan Solomon pun melakukan perjalanan menuju Kono melewati hutan lalu kukucuprakan melewati rawa. Singkat waktu, malam pun poek. Dan di sini mereka hampir ditangkap oleh para Ruff, akan tetapi mereka berhasil selamat karena bersembunyi. Wake up. Keesokan harinya Archer dan Solomon Fandi bertemu dengan seorang pria tua, yang mana pria tua tersebut memberitahu bahwa para pemberontak telah menghancurkan desanya dan menyerang bahkan membunuh warga desa. Mengetahui itu, Solomon Fandi memiliki sebuah anggapan bahwa para pemberontak telah melewati desa tersebut, dan dirinya pun berjalan menuju ke sebuah arah yang lain untuk mengambil kembali putranya dari Ruff. Mendengar itu, Archer mencoba untuk meyakinkan Solomon Fandi bahwa kemungkinan anaknya telah tewas. Akan tetapi Solomon ngotot tetap akan pergi sehingga pertengkaran pun terjadi. Dan setelah dipukul di sini, Mang Solomon Fandi pun menangis bahwa apapun yang terjadi, dirinya harus menyelamatkan putranya itu karena dirinya tidak bisa hidup tanpanya. Sungguh kalah sekali ya perasaan nasib si Mang Solomon Fandi ini. Aduh, kasihan sekali. Mendengar itu akhirnya Archer pun mengalah dan setuju untuk pergi ke tempat yang akan Solomon tuju, yakni untuk menemukan putranya. Singkat waktu, malam harinya mereka pun menuju ke tempat tersebut. Akan tetapi di tempat itu tidak ditemukan anak Solomon Fandi. Setelah mengetahui bahwa anaknya tidak ada, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tempat di mana berlian itu berada. Enough money, yes? Born in Zimbabwe? Oh, no. Dalam perjalanan, hubungan antara Solomon Fandi dan Archer mulai terbangun, yang mana mereka mulai saling menceritakan kisah masa lalu mereka. Dan di sini Solomon tak henti-hentinya menceritakan putranya yang pandai dan bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Mendengar itu, Archer pun meyakinkan bahwa mereka pasti akan menemukan anak kesayangan Solomon itu. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah sampai ke pertambangan, di sini mereka melihat terdapat banyak sekali anggota Ruff dan para penambang. Melihat itu, Archer pun menyadari bahwa hal tersebut akan sangat mustahil jika hanya dilakukan oleh mereka berdua. Maka dari itu Archer pun memutuskan untuk menghubungi Kolonel Kutsi dan memberitahu bahwa dirinya telah sampai ke tempat yang dituju. Selain itu, dirinya juga meminta bantuan kepada Kolonel Kutsi untuk mengirimkan pasukan tempur. Kemudian saat itu Archer dan Solomon Fandi pun memutuskan untuk beristirahat karena mereka akan menyerang di esok hari. Archer yang kala itu ketiduran ketika terbangun, dirinya menemukan Solomon Fandi tidak ada di sebelahnya. Ternyata Solomon malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan rencana, yang mana Solomon mencoba untuk mencari putranya itu membuat Archer langsung bergerak dan mencoba untuk menemukan Solomon. Di sisi lain, Solomon menyamar menjadi salah satu bagian dari mereka, dan tanpa disangka ternyata di sana dirinya melihat anaknya sedang bermain kartu dengan yang lainnya. Kemudian Solomon pun mendekatinya dan mencoba untuk membawanya pulang. Namun tak diduga ternyata putra kesayangannya itu malah mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Solomon dan Solomon adalah pengkhianat, di mana hal itu menandakan bahwa doktrin dan pelatihan yang diberikan oleh Kapten Poison berhasil. Kemudian putranya pun mendorong Solomon, membuat Mang Solomon Fandi merasa sedih, dan hal itu juga menyebabkan Solomon tertangkap oleh Ruff. Keesokan harinya Kapten Poison pun mendatangi Solomon Fandi dan menanyakan tentang keberadaan berlian merah muda itu. Dan ketika Poison sedang mengancam dengan membawa putranya ke hadapan Solomon, beruntungnya helikopter yang dikirimkan oleh Kolonel Kutsi datang menyerang pertambangan itu sehingga menyebabkan kekacauan. Dalam keadaan semacam itu, Mang Solomon yang sudah emosi dari sebelumnya pun langsung menghajar Poison. Sementara Archer, dirinya berusaha untuk menolong anak dari Solomon Fandi. Thanks for calling it in.
Ja, ja. Setelah semuanya aman, Archer pun menemui Solomon Fandi dan meminta kepadanya untuk memberitahu keberadaan berlian merah muda itu kepada Kolonel Kursi. Kalau tidak, maka si kolonel itu akan membunuh mereka berdua. Akan tetapi Solomon Fandi menolak untuk memberitahu keberadaan berlian tersebut, sehingga Archer pun terpaksa membawa anak sulung Solomon Fandi dan menjadikannya sandera agar Solomon memberitahu keberadaan berlian merah muda itu. Wouldn't hurt to interest some other parties. Setelah menggali di tempat yang dirinya jadikan untuk menyembunyikan berlian itu, di sini Solomon beralasan bahwa berlian itu telah diambil oleh orang lain. Kemudian kolonel pun mengancam akan menembak anaknya. Beruntungnya ketika Solomon kembali mencoba menggali, dalam beberapa detik pula Archer langsung melumpuhkan para penjaga. Dan di sini Archer pun terpaksa membunuh Kolonel Kutsi. Tak lama setelah kembali mencarinya, akhirnya Solomon Fandi berhasil menemukan berlian merah muda langka tersebut. Namun tanpa disangka anaknya malah menodongkan beceng kepada Solomon, membuat hati Mang Solomon Fandi hancur karena mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Ujang ulah gitu, duraka tapi duraka. Mother loves you so much. The cows wait for you. Kemudian di sini Solomon pun mencoba meyakinkan kembali pikiran yang ada di benak anaknya dengan mengingatkan anaknya itu kepada masa lalunya ketika mereka masih hidup bersama. Dan setelah anaknya sadar kembali, kemudian mereka diserang oleh beberapa tentara. Dan ketika dalam perjalanan melarikan diri, Solomon pun memberikan berliannya itu kepada Archer. Keep moving, come on. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, namun Archer yang tertembak di bagian tubuhnya kesusahan untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi si Mamang Solomon Fandi langsung membantu menggendongnya. Kemudian di sini Archer yang kondisinya sudah parah pun meminta kepada Solomon Fandi untuk menurunkan dirinya. Lalu Archer pun memberikan kembali berlian yang sangat mengedankan itu kepada Solomon dan menyuruh Solomon untuk membawa pulang anaknya. Take your boy home, huh? Sedangkan Archer sendiri dirinya menahan para anggota lainnya. Kemudian dirinya pun menelpon Medi yang berada di Guinea dan kembali meminta bantuan kepada Medi untuk datang menyelamatkan Solomon Fandi dan anaknya. Bahkan Archer meminta Medi untuk membawa Solomon Fandi ke London. Mendengar hal itu, Medi yang khawatir pun menanyakan kondisi Archer saat ini. Archer menjelaskan bahwa kondisinya sangat tidak baik. Mendengar itu, Medi yang sangat mencintai Archer pun menangis dan dirinya sangat berterima kasih atas apa yang telah Archer lakukan untuk Solomon Fandi dan juga dirinya. I'm really happy I met you too. Di akhir cerita, Solomon Fandi pun datang ke London dan bertemu dengan Medi. Kemudian mereka pun mengobrol terkait dengan rencana yang akan mereka lakukan, yang mana Solomon akan bertemu dengan salah satu bos besar berlian di London, di mana hal itu dilakukan agar Medi dapat mendokumentasikan kejadian tersebut sehingga artikel yang dibuatlah utuh. Akhirnya tulisan yang dibuat oleh Medi pun telah dipublikasikan, di mana hal itu membuat semua kebenaran tentang penyelundupan berlian di Afrika telah diketahui oleh publik dan bos berlian pun ditangkap. Setelah itu keluarga Solomon pun dibawa ke London dan dirinya datang ke pers untuk memberikan beberapa keterangan dalam peristiwa sebelumnya. Dan di sini terlihat bagaimana semua orang memberikan tepuk tangan kepada Solomon. Dan sesudah kejadian tersebut, kondisi di Sierra Leone pun telah damai.